Tommy Art 56 keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jerak-jeruk di aplikasi Alikmotion. Nah, makanya buat kalian yang baru gabung nih atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Alikmotion-nya, di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bawah. Untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, kemudian kalian bisa klik yang buat proyek. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bagian kanan bawah, kemudian kalian bisa pilih yang audio. Kalian bisa masukkan dulu untuk mentahan audionya ya. Gua sudah sediakan untuk audionya ini, gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Nah, kalian bisa tambahkan saja klik icon plus seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya nih. Buat kalian yang belum tahu nih buat cara penandaan detik bitnya, kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah pas seperti ini ya, kemudian kalian bisa klik yang icon yang ke angka bitnya ini ya. Nah, angka bitnya ini kalian bisa klik aja, kemudian kalian bisa klik dan biar ada tanda muncul tanda merah seperti itu. Nah, oke, jika sudah muncul itu tandanya sudah tertandai. Di sini untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, bagian sini gue sudah selesai untuk menandai detik bitnya ya sampai ke bagian akhir. Nah, detik bitnya itu agak banyak karena ini audionya itu lumayan panjang ya. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa kembali ke bagian detik 00 sini, kalian bisa klik icon plus, tambahkan untuk foto pertama yang ingin kalian edit. Nah, di bagian sini gue pakai foto ini aja, kemudian di foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang berapa ya, sekitar 18:24an gitu. Nah, oke, 18:24 ya yang ini, kemudian kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan lagi foto yang baru ya, foto yang beda gaya gitu. Di sini kita tambahkan aja untuk fotonya dulu. Nah, untuk foto kedua kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 20:26 ya. Ini kalian bisa panjangkan ke kanan. Klik kembali, tambahkan lagi foto baru, tambahkan foto yang beda gaya gitu ya. Nah, untuk foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 22:27. Nah, ini kalian bisa panjangkan saja. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi foto. Nah, kemudian tambahkan lagi, kemudian di bagian sini panjangkan sampai ke detik yang 25:01. Nah, kemudian tambahkan lagi foto baru ya. Kemudian bagian sini kalian bisa masukkan, panjangkan sampai ke detik yang 27:03 ya, bandingkan sama ini. Nah, ini ya, kalian bisa panjangkan menggunakan yang ini. Tambahkan lagi foto yang terakhir. Nah, untuk di foto terakhir kalian bisa panjangkan dengan bit yang terakhir ya, seperti ini menggunakan yang ini. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian awal sini, kalian bisa masuk ke foto yang paling panjang ini. Masuk ke bit awal ya, 14:20, klik fotonya, kemudian kalian bisa pangkas ke bagian tengah menggunakan yang ini. Nah, oke, klik aja seperti ini. Nah, oke, kemudian kita bisa masuk ke foto yang paling panjang ini ya, foto yang awal sini. Klik fotonya, kemudian kita bisa klik efek, kemudian kita bisa langsung tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian kita bisa tambahkan efek yang namanya ubin atau tailors, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ubin, coba aktifkan untuk mirrornya aja, kemudian kita bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian move atau transform, tambahkan efek yang ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Nah, untuk diobang-abing seperti biasa sudutnya ubah aja menjadi 90,0 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk di bagian frekuensi, ubah aja menjadi 0,75. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian yang magnitude kalian bisa ubah aja menjadi 25 ya, biarkan aja. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan lagi efek, masuk bagian move dan transform lagi. Tambahkan efek yang namanya ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya ubah aja menjadi 0,75 ya, kayak yang di bagian ombang-ambing tadi. Nah, kayak seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian sudut 1 ubah aja menjadi min 3,1 ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian yang sudut 2 ya, untuk sudut 2 kan bisa ubah aja menjadi 3,1 ya, sebaliknya. Yang sudut 1 kan min, yang di bagian sini itu plus ya.
Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini ya, biarkan aja. Untuk bagian tahap kalian bisa ubah ya di bagian ion sini. Nah, untuk di bagian tahap kalian bisa ubah aja menjadi 0,30 seperti ini. Nah, oke, kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan lagi efek. Masuk ke bagian blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang namanya beram gerak atau motion blur. Nah, untuk di bagian beram gerak kalian bisa biarkan aja seperti ini. Kemudian maaf ya, untuk di bagian beram gerak kalian bisa turunkan tone-nya, kalian bisa biarkan aja ya. Kemudian kalian bisa tambahkan lagi efek, maaf tadi salah. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan namanya efek itu lengkungan fraktal ya. Yang ini kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, oke, untuk di bagian lengkungan fraktal masuk ke bagian yang magnitude, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0,10 aja. Nah, oke, 0,10 seperti ini. Kemudian untuk di bagian detail kalian bisa tambahkan kunci untuk di awal sini, ubah aja menjadi sekitar 0,31. Turunkan ya 0,31 seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian agak akhir, yang akhir ya. Gue cari dulu karena ini agak panjang ya. Di bagian sini agak akhir sini tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar berapa ya, 0,87. Nah, oke, 0,87 seperti ini. Nah, di bagian sini sudah, kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang move atau transform, tambahkan aja efek yang pemindahan acak ya atau random displacement ini. Nah, untuk di bagian pemindahan acak sini masuk ke bagian yang detik 14 banding berapa gini ya, agak akhir gitu. Dan bagian sini masuk ke bagian 12 banding 24 aja ya kalau enggak. Oke, 12 24 seperti ini. Nah, bagian sini untuk marketnya itu tambahkan kunci keyframe, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi sekitar 100 ya. Nah, oke, 100 seperti ini. Masuk bagian tengahnya sini, kemudian kita bisa klik ikon kurva, klik ikon kedua atur kurva full. Klik kembali, masuk ke bagian yang evolution, tambahkan kunci di awal 0, tambahkan kunci di akhir. Ubah aja menjadi sekitar 0,82. Oke, 0,82 seperti ini. Nah, kemudian masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua atur kurva full. Klik kembali, masuk ke bagian sheet, tambahkan kunci untuk di awal 0, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi 0,72 ya. Nah, kayak seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon kedua atur kurva full juga. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali lagi. Klik efek, kemudian bisa lagi tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian blur, kemudian bisa tambahkan efek yang namanya linear streak ya. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian linear streak masuk dulu ke bagian awal sini detik 00, tambahkan kunci untuk di bagian kekuatan. Nah, ubah aja menjadi sekitar 0,25 ya seperti ini biar agak buram gitu. Nah, 0,5. Kemudian kita bisa masuk ke bagian yang detik 500 ya, 0500 seperti ini. Nah, kira-kira aja seperti ini 0500. Nah, oke, kemudian bisa tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0,0 ya. Masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, kemudian bisa klik yang ikon nomor 3 ya. Kemudian bisa vulkanik ke bagian kiri, klik kembali. Nah, kalian bisa masuk ke bagian akhir sini ya. Nah, 1224 sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe, biarkan 0 seperti ini. Dari bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi 0,05 seperti ini. Nah, oke, masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya. Kemudian bisa masuk ke foto yang atasnya ini, kemudian bisa klik fotonya. Kemudian bisa klik di bagian yang move atau transform ya. Maaf, klik yang di bagian border dan bayangan ini. Nah, untuk di bagian stroke kalian bisa aktifkan, untuk di bagian warna kalian bisa pilih yang putih. Nah, putih ya, klik kembali. Untuk di bagian ketebalan ubah aja menjadi 13,0 seperti ini. Nah, klik kembali. Dan di bagian sini masuk ke bagian yang move atau transform, kemudian bisa klik yang icon nomor 3. Dan bagian sini tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian yang mana ya, detik yang 15 banding 25. Ya, yang ini ya, kalian bisa tambahkan kunci, kemudian bisa perkecil aja sekitar 400-an gitu. Nah, kayak di bagian sini kalian bisa tinggal perkecil seperti ini. Nah, kayak 400-an seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian sini, tinggal tambahkan kunci saja. Nah, ke bit berikutnya tinggal tambahkan kunci ya di bagian sini tuh. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk ke bagian yang mana ya, detik yang sini ya, 16.00 16.23 ya. Nah, oke, 16.23 ini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa zoom lagi sekitar 900-an lagi. Nah, biar bolak-balik gitu ya untuk zoomnya sekitar 900-an gitu. Nah, oke, jika sudah seperti ini nih, kalian bisa masuk ke bagian sininya, tinggal tambahkan kunci lagi di bagian yang kiri ya.
Nah, kiri bitnya tambahkan kunci. Nah, kemudian di bagian sini masuk ke bagian yang mana ya? Di bagian sini tuh masuk ke bagian yang 1623 sudah. Kemudian di bagian sini masuk ke bagian 1715 ini. Tambahkan kunci, kalian bisa mundurkan lagi. Nah, mundurkan lagi seperti ini. Nah, kemudian untuk di bit berikutnya sini tambahkan kunci, kalian bisa zoom lagi biar selang-seling gitu. Nah, kemudian untuk di bit berikutnya tambahkan kunci, kalian bisa perkecil lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bit berikutnya kalian bisa di bagian sini tuh zoom lagi ya, fullkan aja sekitar 1080 atau lebih gitu. Oke, seperti ini ya, full layar. Nah, masuk ke bagian awal kita kasih kurva ya, di bagian sini nih, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ya ke bagian atas seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa salin kurva, klik panah ke kanan supaya perlengkapan bitnya cepat. Kemudian bisa klik yang ikon titik 3, kemudian bisa tempel kurva ke semua bingkai utama ya seperti ini. Nah, otomatis semua bingkaiannya akan seperti ini ya untuk kurvanya. Nah, masuk ke bagian akhir sini untuk kurvanya kalian bisa klik yang ikon panah ini karena otomatis akan terbalik ya seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya untuk di bagian kurvanya. Oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Dan bagian sini langsung aja kalian bisa potong untuk fotonya sesuai beat musiknya ya. Potong-potong aja seperti ini. Jadi bagian kecil. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk potong fotonya dari bagian kecil seperti ini, nah, kemudian bisa masuk ke bagian potongan foto yang paling awal sini. Klik fotonya, kemudian bisa klik efek, kemudian bisa langsung tambahkan efek. Nah, tambahkan efek aja, upin di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ubinnya. Nah, di bagian sini aktifkan mirrornya, kemudian di bagian offset vertikal kalian bisa aktifkan. Nah, masuk ke bagian potong sini, untuk di bagian yang potong kalian bisa turunkan aja menjadi 0,900 berapa ya, 20 aja seperti ini. Nah, masuk ke bagian offset, tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir. Masuk ke bagian tengahnya sini. Nah, tengahnya ya kira-kira aja, tambahkan kunci, kamu bisa ubah aja menjadi sekitar 1000 berapa ya, 1600 ya. 1600an seperti ini aja. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian tengah-tengahnya bit ya, tengah-tengah tanda, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full. Panah ke kanan, ikon kedua, atur kurva full. Klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang ombang-ambing ya, di tengah sudah ada, tambahkan aja seperti ini. Nah, di bagian sudut ubah aja menjadi 90. Nah, oke, 90 seperti ini. Masuk ke bagian frekuensi, turunkan aja menjadi 1,0. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di akhir sini, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke bagian yang awal ya, tambahkan kunci, masuk ke tambahkan aja, ubah aja menjadi sekitar 260 ya seperti ini. Oke, 260 ya seperti ini. Nah, masuk ke bagian tengahnya sini, kemudian bisa kliknya ikon kurva, klik yang ikon nomor 3. Biarkan untuk kurvanya ya, klik kembali, kemudian bisa klik kembali, tambahkan lagi efek. Nah, tambahkan aja efek di bagian yang buram gerak ya, di tengah situ sudah ada, kalian bisa klik aja untuk buram geraknya. Nah, untuk di bagian buram geraknya untuk tone-nya kalian bisa turunkan aja menjadi 0,50. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Tambahkan aja efek paparan gamma ya, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya sini, untuk di bagian exposure tambahkan kunci untuk di bagian yang mana ya. Nah, untuk di bagian yang tengah ya seperti ini. Nah, tengah bit seperti ini tambahkan kunci, biarkan 0, tambahkan kunci untuk di awal. Ubah aja menjadi sekitar 1,0 ya. Nah, ubah menjadi 1,0 seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, klik yang efek, kalian bisa klik ikon titik 3 di kiri bawah, salin efek. Dan tempel efeknya ini ke semua potongan yang kita potong tadi ya, semua ya, sampai ke bagian akhir. Kalian bisa tinggal tempel aja seperti ini. Nah, oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian potongan terakhir, nah di bagian sini itu untuk overlay-nya seperti ini aja ya. Nah, masuk ke bit berikutnya sini, untuk di bagian foto ini kalian bisa pangkas untuk di awal bitnya seperti ini. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang bawah sini, kalian bisa klik efek, kalian bisa langsung aja tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin atau ya tiles ya, klik pengaturan standar untuk di bagian ubin. Nah, di bagian sini cukup aktifkan mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan aja efek ombang-ambing, di tengah juga sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ombang-ambingnya. Nah, untuk bagian ombang-ambing ubah di bagian frekuensinya, ubah menjadi 1,52 seperti ini. Nah, 1,52 ya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk di bagian magnitude.
tambahkan kunci untuk di akhir sini, turunkan aja menjadi 0. Nah, untuk di awal ubah aja menjadi sekitar 500-an gitu ya. Oke, sekitar 500 seperti ini. Nah, masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva full ke atas dan ke bagian kiri. Nah, seperti ini, klik kembali, kemudian bisa klik yang ikon titik 3 di bagian kanan ombang-ambing, kemudian bisa pilih yang gandakan efek. Nah, masuk ombang-ambing yang bawah, untuk sudutnya ubah aja menjadi min 45. Nah, oke, min 45 ya, seperti ini. Nah, oke, kemudian masuk ke bagian frekuensi, ubah aja menjadi sekitar 5,0. Nah, oke, 5,0 seperti ini. Scroll ke bawah untuk bagian magnitude, geser tanda di bagian akhir itu ke bagian tengah ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan aja efek buram gerak ya, di tengah ini sudah ada, kalian bisa klik aja untuk buram geraknya. Nah, biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang warna dan cahaya. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek yang namanya paparan gamma ya, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian paparan gamanya, masuk ke bagian akhir, biarkan 0, tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian awal tambahkan kunci, ubah aja menjadi 2,0 ya, fullkan. Masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, kemudian bisa klik ikon ketiga, atur kurva setengah naik ya, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, klik lagi efek, kemudian bisa tambahkan lagi efek. Dan bagian sini tambahkan efek, masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang namanya turbulent displace. Nah, untuk di bagian turbulensi ini kan bisa untuk di bagian turbulen kan bisa klik ikon mata dulu ya, biar tidak nge-lag untuk di bagian proses editingnya. Nah, untuk di bagian sini masuk ke bagian yang turbulen. Nah, untuk di bagian yang offsetnya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 60 berapa ya, 65 aja seperti ini. Oke, sekitar 65 seperti ini. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian kekuatan kan bisa tambahkan kunci untuk di awal sini. Ubah aja menjadi sekitar 153 ya. Oke, seperti ini. Nah, masuk ke bagian akhir. Di akhir ya, tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0. Masuk ke tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, kemudian atur kurva ya, seperti biasa seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, masuk ke evolution, ubah aja menjadi 4,62. Nah, oke, sekitar 4,62 ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian logo, kalian bisa pilih yang XY, masuk ke bagian skala. Kalian bisa tambahkan kunci untuk di awal sini, ubah aja menjadi 0,30. 0,30 ya, seperti ini. Masuk ke bagian akhir, tambahkan kunci, ubah aja menjadi 3,32. Nah, aku lebihan ya. Oke, 3,32 seperti ini. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian oktav, masuk ke bagian oktav, turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Nah, kemudian bisa aktifkan untuk di bagian yang turbulen tadi ya. Aktifkan ya, klik ikon mata ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian bisa klik kembali, klik kembali. Masuk ke bagian yang foto yang pasti panjang ini, kemudian bisa klik fotonya, klik yang atau transform, kemudian bisa kliknya ikon nomor 3. Tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian yang sini ya, 2011 ini tambahkan kunci. Kan bisa agak zoom aja ya, zoom aja sekitar berapa gitu, terserah kalian. Oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sininya, tinggal tambahkan kunci. Untuk di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa zoom dikit ya, seperti ini. Untuk di bagian detik sini, masuk ke bagian tengahnya, klik ikon kurva, kemudian bisa klik yang ikon yang ketiga atau kurva setengah naik ya. Klik titik 3, kemudian bisa salin efek, salin kurva ya, kemudian bisa klik panah ke kanan, tinggal tempel kurva. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang ikon nomor 2 ya, yang ini. Kemudian bisa tambahkan kunci itu di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa ubah aja menjadi min 10. Untuk di berikutnya ubah aja menjadi 10 seperti ini. Untuk di sini ubah aja menjadi min 10. Nah, masuk ke bagian yang di sini tadi min 10 ya. Nah, masuk ke bagian tengahnya, klik kurva, klik ikon ketiga, kalian bisa tempel kurva yang tadi ya. Kurvanya itu sama kok, setengah ke atas semua. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang ikon yang ini ya. Dan bagian sini klik ikon yang di sini ya, pangkas ke bagian tengah aja semua seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang awal sini. Nah, foto awal sini ya, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa klik yang tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin ya, di tengah situ sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ubinnya. Nah, kemudian di bagian ubin, coba aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Ya, di bagian sini tambahkan aja efek ombang-ambing, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja.
Nah, kemudian untuk di bagian obang-abing untuk sudutnya kami bisa tambahkan kunci untuk di awal sini. Ubah aja menjadi 90. Oke, 90 seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci ubah aja menjadi min 90 ya, sebaliknya. Biar jedak-jeduknya itu muter ya, seperti ini. Oke, ubah menjadi min 90. Scroll ke bawah untuk di bagian frekuensi, turunkan jam jadi 0,50 ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian akhir sini, turunkan jam menjadi 0. Masuk ke bagian awal, tambahkan kunci ubah jam menjadi sekitar 70 ya. Oke, 70 seperti ini. Nah, kembali kemudian bisa klik efek, kemudian bisa tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek buram gerak ya. Di tengah itu sudah ada untuk buram geraknya, kalian bisa klik aja. Nah, untuk di bagian buram gerak sini kalian bisa biarkan aja, tambahkan lagi efek, masuk ke bagian yang di sini tambahkan efek paparan gamma. Di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk paparan gamanya. Nah, kemudian untuk di bagian sini, untuk di bagian exposure tambahkan kunci untuk di bagian akhir sini 0. Tambahkan kunci untuk di bagian awal, kalian bisa fullkan aja menjadi 2,0. Nah, masuk bagian tengahnya sini. Kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva itu naik full ya ke atas seperti ini. Klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek masuk ke bagian yang move atau transform. Nah, kemudian bisa tambahkan efek yang namanya ion atau swing, klik pengaturan standar. Nah, masuk ke bagian ayunnya sini, untuk frekuensinya kalian bisa turunkan aja menjadi 1,0 ya. Nah, kayak sekitar 1,0 seperti ini. Masuk ke bagian sudut 1, kalian bisa tambahkan kunci untuk di awal sini. Ubah aja menjadi min 3 ya, seperti ini. Nah, oke, min 3,0 seperti ini. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Oke, 0 ya, seperti ini. Masuk bagian sudut 2, tambahkan kunci untuk di akhir sini, turunkan aja menjadi 0 dulu. Nah, untuk di akhir sini 0 ya. Nah, untuk di bagian yang awal tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi 3,0. Oke, 3,0 seperti ini. Nah, scroll ke bawah, kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik yang efek. Klik ikon titik 3 di kiri bawah, kemudian bisa salin efek. Dan tinggal tempel efeknya aja ke bagian potongan foto yang sebelah kanannya ya. Kalian bisa tinggal tempel-tempel aja seperti ini. Oke, jika sudah tempel seperti ini, untuk di bagian potongan foto yang terakhir ini ya. Nah, foto terakhir ini kalian bisa tambahkan efek. Kita kasih efek yang garis-garis ya. Kemudian bisa masuk ke bagian yang di bagian sini itu masuk ke prosedural. Nah, kemudian bisa tambahkan aja efek di bagian garis-garis atau strippers ini ya. Kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian garis-garis untuk jumlahnya tambahkan kunci untuk di bagian awal sini. Ubah aja menjadi 0,05 ya. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, kalian bisa di sini gitu. Di bagian agak akhir ya, tambahkan kunci untuk di bagian akhir. Ubah aja menjadi sekitar 45 ya. Nah, kayak 45,0 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik yang ikon kurva, klik ikon nomor 3. Biarkan untuk kurvanya, klik kembali, masuk ke bagian lebar, kalian bisa ubah aja menjadi 0,45 ya. Oke, 0,45 seperti ini. Nah, scroll ke bawah untuk di bagian sudut, turunkan aja menjadi 0. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian yang warna sini, kalian bisa pilih yang hitam. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Klik efek, kalian bisa lagi tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Nah, kemudian bisa tambahkan aja efek ini namanya lengkungan gelombang ini ya. Kemudian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang ini kan bisa masuk ke bagian tahapnya. Untuk di bagian yang sini ya, untuk di bagian awal sini tambahkan kunci untuk di bagian tahapnya ini, ubah aja menjadi 0,45 ya untuk di awal. Untuk di awal ubah aja menjadi 1,87. Nah, oke, 1,87. Kemudian bisa masuk ke bagian yang akhir. Baru tambahkan kunci, kan bisa ubah aja menjadi 0,45. Oke, 0,45 seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full ya. Klik kembali, masuk ke bagian sudut, ubah aja menjadi sekitar 45. Nah, 45 seperti ini. Scroll ke bawah untuk di bagian jarak, ubah aja menjadi 13,5. Oke, seperti ini. Nah, masuk ke bagian magnitude, tambahkan kunci untuk di awal sini. Ubah aja menjadi sekitar 0 ya, 0 seperti ini. Nah, untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah aja menjadi 5,0. Oke, seperti ini.
Masuk ke bagian tengahnya sini, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full ke kanan. Nah, klik kembali, kemudian bisa klik kembali. Nah, seperti ini ya, nanti hasilnya bakalan ada efek garisnya gitu. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang kedua, pangkas untuk di awal bitnya saja seperti ini. Nah, untuk di awal kami bisa salin aja efek foto yang ada turbulennya di awal sini, salin. Dan tempel ke bagian potongan foto yang kedua ini ya, untuk di awalnya saja. Oke, jika sudah seperti ini kami bisa masuk ke foto yang panjangnya ini. Nah, yang ini ya. Ini kami bisa klik fotonya, klik yang icon move atau transform, masuk ke icon nomor 3. Tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian yang akhir ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian detik 22:11 ini ya. Tambahkan kunci, kalian bisa zoom aja seperti ini. Kira-kira aja untuk zoomnya seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian sini, tinggal tambahkan kunci. Di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa zoom dikit. Nah, untuk di bagian yang sini tambahkan kunci, kalian bisa zoom aja dikit ya. Oke, dikit aja seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya, kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, kalian bisa tempel kurva yang tadi ya. Nah, kurvanya itu sama ya seperti tadi, kalian bisa klik ikon tiga, kemudian kalian bisa tinggal tempel. Nah, oke, jika sudah selesai untuk kurvanya seperti ini, masuk ke bagian sini, kalian bisa klik yang pangkas saja untuk yang fotonya ya. Pangkas saja menggunakan icon yang di bagian tengah ini ya, kalian bisa tinggal pangkas. Oke, jika sudah seperti ini, salin aja efek di bagian kirinya ini, di bagian jedak-jeduknya. Nah, salin efek, kemudian bisa tinggal tempel ke bagian yang sininya ya, sebelah kanannya tinggal tempel. Nah, oke, kemudian untuk di bagian yang foto akhir sih ya, foto akhir sini kan bisa salin aja efek yang ada garis-garisnya ini. Klik ikon tiga, salin efek dan tempel ke bagian yang foto yang akhir sini. Nah, kemudian bisa tempel aja. Nah, di bagian sini masuk ke potongan foto yang ke jedak-jeduk berikutnya ya. Pangkas di awal bit, untuk caranya itu sama, untuk di foto awal kalian bisa salin aja efek di bagian sini. Nah, salin saja efeknya, kemudian kalian bisa tinggal tempel ke bagian sininya. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang masih panjang ini. Foto yang masih panjang ini ya, kemudian kalian bisa klik yang di bagian move atau transform, klik yang icon nomor 3. Tambahkan kunci itu di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci di bagian yang 24/15, tambahkan kunci, kalian bisa tinggal zoom aja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini tinggal tambahkan kunci, di bagian sini tinggal tambahkan kunci, kalian bisa zoom dikit untuk di bagian sini. Nah, kemudian bisa klik di bagian sini, klik ikon kurva, kemudian bisa klik ikon tiga, tempel kurva ke semua bingkai ya, utama seperti ini. Nah, otomatis kurvanya semua seperti ini. Oke, jika sudah seperti maaf ya. Untuk di bagian sini tuh kurvanya bukan yang nomor 3 ya, ada yang di bagian sini tuh nomor 2 seperti ini. Kemudian bisa full ke bagian kanan ya. Kemudian bisa klik ikon tiga, salin kurva. Kemudian bisa klik ikon tiga, tempel kurva ke semua bingkai ya, kurvanya semua seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, klik kembali, klik ikon yang nomor 2. Nah, untuk di bagian icon nomor 2 tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir juga. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, ubah jam menjadi -10. Nah, untuk di bit berikutnya ubah jam menjadi 10. Nah, untuk di bit berikutnya ubah jam menjadi -10. Nah, kemudian bisa klik yang bagian kurvanya itu sama seperti tadi ya, klik ikon tiga, tempel kurva ke semua bingkai utama seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, kan bisa klik kembali, langsung aja untuk pangkas untuk fotonya ya, pangkas aja jadi bagian kecil seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kan bisa tinggal salin efek di bagian kirinya ini, salin aja di jedak-jeduknya. Nah, tinggal tempel efeknya ke bagian yang sini, yang kita potong tadi ya. Nah, oke, untuk di bagian potongan foto yang akhir sini, kita salin efek yang ada ini ya, yang ada garis-garisnya ini. Tinggal salin, kemudian bisa tempel ke potongan foto yang terakhir. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya ya, di foto keempat ini. Nah, foto keempat dan kelima kan bisa geser ke bagian atas ya, fullkan aja ke bagian atas dulu, biar enak ya nanti ngeditnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, untuk di bagian yang fotonya yang ke-6 ini kan bisa yang terakhir, geser juga ke bagian atas, karena ini nanti jedak-jeduknya itu agak beda gitu ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di bagian sini geser aja ke bawahnya. Langsung aja kan bisa potong untuk fotonya ya, pangkas-pangkas aja jadi bagian kecil seperti ini menggunakan yang icon yang ke tengah ini. Nah, bagi-bagi aja fotonya. Nah, untuk di bagian potongan foto yang ini juga ya, kan bisa geser dulu ke atas. Nah, kemudian kita bisa pangkas saja untuk fotonya seperti ini. Nah, oke, jika sudah selesai untuk pangkas fotonya seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang paling awal sini. Klik fotonya, kemudian bisa klik efek, kemudian bisa tambahkan lagi efek.
Nah di bagian sini tambahkan aja efek di bagian ubin ya, di tengah situ sudah ada, kami bisa klik aja untuk ubinnya. Nah oke, untuk di bagian ubin aktifkan untuk mirrornya, kemudian di bagian sini masuk ke bagian yang potong ya. Nah untuk di bagian potong tambahkan kunci untuk di awal dan di bagian akhir. Masuk ke bagian tengahnya sini tambahkan kunci tengah-tengah ya, kami bisa kira-kira aja, tambahkan kunci, kami bisa ubah aja menjadi sekitar 1100-an gitu. Nah 1185 ya kalau enggak seperti ini. Masuk ke bagian tengahnya ke sini, kemudian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga atur kurva ke kiri, klik panah ke kanan, kurva nomor 2 atur kurva ke kiri ya, ke bawah ya. Klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa langsung tambahkan efek lagi. Nah di bagian sini tambahkan aja efek buram gerak ya, di tengah ini sudah ada, kalian bisa klik aja untuk buram geraknya. Nah kemudian kalian bisa biarkan untuk buram geraknya, di bagian sini tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini tambahkan efek yang namanya paparan gamma ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk paparan gamanya. Nah untuk di bagian paparan atau gamanya masuk ke bagian yang mana ya, di bagian sini tuh ke bagian tengahnya aja seperti ini. Tambahkan kunci, kalian bisa biarkan 0, masuk ke bagian yang awal ya, awal di sini tambahkan kunci. Kalian bisa ubah aja menjadi 1,0 ya seperti ini. Nah 1,0. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik efek, klik ikon titik 3, kemudian bisa salin efek. Klik yang di bagian sini tambahkan efek ya. Kemudian bisa klik yang di bagian prosedural. Maaf ya, bukan prosedural, masuk ke bagian yang opacity atau visibility. Tambahkan efek yang namanya berkedip atau blink, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian berkedip ini, untuk di bagian frekuensi itu fullkan aja menjadi 16,00 biar ada efek berkedipnya. Klik kembali, kalian bisa tempel efek yang tadi ya seperti ini. Tinggal tempel ke semua potongan layar ya, ke berikutnya. Nah kalian bisa tinggal tempel dulu ya di potongan foto yang berikutnya ini, kalian bisa juga tempel ya. Tinggal tempel aja ke semua layar ya, pokoknya sampai ke bagian akhir. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya seperti ini, nah di bagian sini kalian bisa cari aja ke pergantian foto ya, di bagian sini. Nah di bagian sini tuh pergantian foto ya. Untuk di pergantian foto awal sini kan bisa tambahkan efek yang berkedip atau blink tadi ya, biar ada efek berkedipnya, kan bisa klik aja di tengah sudah ada. Nah untuk di bagian frekuensi fullkan aja menjadi 16,00. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik yang ikon gambar mata yang di kiri ini, tekan aja. Kemudian bisa checklist aja ke potongan foto yang sama ya seperti ini. Nah jika kurang pas itu seperti ini aja. Nah seperti ini ya. Kemudian bisa klik yang di bagian atas itu, yang di bagian kiri sendiri ya. Kalian bisa klik yang di bagian tengah. Nah otomatis akan menjadi grup seperti ini. Nah untuk di bagian sini kalian bisa juga tambah jadikan grup aja lagi. Nah oke, kemudian bisa klik yang di bagian atas ini. Nah oke, jika sudah menjadi grup seperti ini, kemudian kita bisa klik yang di bagian grup 1. Kita kasih efek pergantian foto transisi ya. Klik di bagian move atau transform, klik yang ikon nomor 2. Tambahkan kunci di bagian sini, tambahkan kunci di akhir, ubah aja menjadi min 180. Masuk bagian tengahnya, klik ikon kurva, klik ikon kedua, atur kurva full, klik kembali, klik kembali, klik kembali. Masuk bagian grup 2, tambahkan untuk di bagian yang move atau transform, klik yang ikon nomor 2. Tambahkan kunci di bagian sini, dan di bagian awal tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 180 ya, bukan min. Nah di bagian sini klik ikon kurva, klik ikon yang ketiga, atur kurva full ke kiri. Nah oke, jika sudah seperti ini, nanti hasilnya seperti ini ya, biar ada efek transisinya gitu. Oke, jika sudah seperti ini, tambahkan efek di bagian grup 1. Tambahkan aja efek masuk ke bagian yang di bagian sini, tambahkan efek ubin ya, di tengah ini sudah ada, kan bisa klik aja untuk ubinnya. Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini masuk ke bagian yang di bagian tengah itu sudah ada untuk ombang ambing ya, klik aja untuk ombang ambingnya. Nah untuk di bagian sudut ubah aja menjadi 90. Oke 90,0 seperti ini. Masuk bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 1,0. Oke seperti ini. Kemudian masuk ke bagian magnitude, ubah aja menjadi sekitar 50 ya, seperti ini. Nah klik kembali, kemudian bisa klik efek, kalian bisa tambah maaf ya, untuk di bagian ombang ambing kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa gandakan untuk ombang ambingnya. Nah masuk ke ombang ambing yang bawah, untuk sudutnya kalian bisa turunkan aja menjadi 0 ya, seperti ini. Nah oke 0 ya, seperti ini. Masuk ke bagian yang frekuensi. Nah untuk frekuensi biarkan aja seperti ini. Masuk ke bagian yang frekuensinya kalian bisa ubah menjadi 0,50 aja ya, biar tidak goyang gitu. Nah untuk di bagian magnitude ubah aja menjadi 0,50 ya, biarkan aja, klik kembali. Tambahkan lagi efek, di bagian sini tambahkan efek ayun atau swing ya, di tengah ini sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ayunnya. Nah untuk di bagian ayun untuk frekuensinya ubah aja menjadi 1,0. Nah oke 1,0 ya, seperti ini. Nah untuk di bagian sudut 1 ubah aja menjadi min 5.
Oke, min 5 seperti ini. Nah, kemudian di bagian sudut 2 ubah aja menjadi 5 ya, sebaliknya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian itu di bagian tahap ubah aja menjadi sekitar 0,50. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik di bagian efek, kemudian bisa klik ikon titik 3 salin efek. Dan tempel saja efeknya ke bagian grup 2 ini ya, bisa tinggal tempel. Nah, oke, kemudian di bagian sini kita balik secara horizontal untuk fotonya ya. Caranya kalian bisa klik untuk grup 1. Klik di bagian edit grup ini, kemudian bisa masuk ke foto yang sini. Nah, foto yang kedua ini kalian bisa klik aja, kemudian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas, kemudian bisa balik secara horizontal. Klik kembali, langkain satu foto, kemudian di bagian sini balik secara horizontal ya. Nah, langkain satu foto lagi. Nah, di bagian sini balik secara horizontal. Foto yang terakhir ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan itu di bagian grup kedua ya, di bagian sini masuk ke bagian grup 2. Dan bagian akhir ya grup 2 ini. Kalian bisa lakukan seperti tadi ya, di bagian edit group, kemudian bisa balik secara horizontal di bagian potongan foto yang kedua ini. Nah, langkain lagi satu foto di bagian sini, balik secara horizontal. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa tinggal klik kembali aja, otomatis akan sudah ya terubah seperti ini. Nah, balik secara horizontal gini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, di sini tuh sudah jadi, kalian bisa masuk ke bagian sini langsung ekspor aja. Jika kalian ingin menambahkan efek coloring, tambahkan aja. Langsung ekspor, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian bisa pilih yang ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik komen dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.